Wal witru yang bagi ayakun akhir salatil laili fa yaqa'u ba'da tahajjudi. Salat witir itu disayyiakan, dianjurkan menjadi salat yang terakhir, salat malam yang terakhir. Jadi salat witirnya yang 1 rakaat itu dilakukan setelah salat tahajud. Wa sayati fadailul witri wa tahajjudi wa kaifiyatu tartibi bainahuma fi kitab bi tartibil awradi. Dan akan diterangkan tentang fadilah-fadilah salat witir, keutamaan-keutamaan salat witir dan keutamaan salat tahajud. Dan juga akan diterangkan tata cara. Tata cara mengatur antara witir dengan salat tahajud itu nanti diterangkan di bab tartibul aurad. As-sabi'atu salatud duha fal muhabbatatu 'alaiha min azamil af'ali fawadilha. Yang ketujuh adalah salat duha. Jadi aktif rutin melakukan salat duha itu adalah termasuk amalan-amalan yang kokoh. Yang kokoh itu azaim itu sebaliknya rukhsah. Rukhsah itu kemurahan. Ini yang kokoh. Wa fawadilha termasuk amalan-amalan yang utama. Wa amma adadu rakaatiha fa aktsur ma nuqila fihi samani rakaatin rawat Ummu Hani'in ukhtu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma annahu sallallahu alaihi wasallam sallat duha samaniya rakaatin adallahunna wa hassanahunna. Adapun jumlah rakaat duha itu riwayat hadis yang dikutip itu yang terbanyak adalah 8 rakaat. Artinya maksimal salat duha itu 8 rakaat. Sebab Ummu Hani, sahabat Ummu Hani, saudaranya Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW sholat duha sebanyak 8 rakaat. 8 rakaat itu lama Rasulullah melakukannya, panjang sekali. Wa hassanahunna dan diindahkan, dibaguskan oleh Rasulullah 8 rakaat itu. Wa alam yang qul hadzal qadra ghairuha. Jumlah 8 rakaat ini selain Ummu Hani tidak ada yang meriwayatkan 8 rakaat itu. Wa amma Aisyatu radhiyallahu anha fa innaha dzakarat annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah taala. Adapun Siti Aisyah itu beliau meriwayatkan hadis bahwa menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha 4 rakaat. Kemudian Rasulullah menambah jumlah rakaat yang dikehendaki oleh Allah. Entah berapa, kadang bisa 6, bisa 8. Falam tahudda ziyadata ay annahu kana yudhibu al arba'ati wa la yanqusu minha wa qad yazidu ziyadatin. Jadi Siti Aisyah di hadis itu tidak memberi batasan tambahnya setelah 4 rakaat itu berapa, tidak diterangkan oleh Aisyah. Artinya Rasulullah aktif melakukan duha 4 rakaat dan tidak mengurangi 4 rakaat itu. Dan kadang Rasulullah menambah dari 4 rakaat itu beberapa tambahan. Wa ruya fi haditsin mufradin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha 6 rakaatin. Ada riwayat lagi di sebuah hadis mufrad, hadis tersendiri, hadis yang tidak banyak perawinya, hanya satu. Ialah ada riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah sholat duha 6 rakaat. Wa amma waqtuha faqad rawa Aliun radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha 6 fi waqtaini idza asyraqat syamsu wartafa'at qama wa shalla rakataini wa huwa awwalul wirdi asani wa huwa awwalul wirdi sani min aradin nahari kama sayati wa idzam basadat asy-syamsu wa kanat fi rubu'is sama'i min janibi syarqi shalla arba'an. Adapun waktunya salat duha itu kapan? Adalah diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau dulu pernah sholat duha 6 rakaat di 2 waktu.
di dua waktu. Yang pertama, waktu pertama adalah ketika matahari bersinar dan matahari naik ke atas langit, maka Rasulullah berdiri dan sholat 2 rakaat. Nah, yang ini, waktu yang ini adalah wirid, adalah kegiatan sholat kegiatan wirid, kegiatan wirid yang kedua dari wirid-wirid daripada aktivitas ibadah di siang hari, sebagaimana nanti akan diterangkan. Waktu kedua ialah Rasulullah sholat duha ketika matahari sudah menyebar, artinya sinarnya menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan matahari ada di seperempat langit, ada di seperempat langit dari arah timur. Maka Rasulullah sholat 4 rakaat. Yang tadi ketika matahari masih di timur itu 2 rakaat. Fal awwalu inma yakunu idza irtafa'at asy-syamsu qida nisfa rumhin. Jadi sholat yang pertama itu dilakukan oleh Rasulullah ketika matahari sudah naik ke atas, kira-kira separuh tombak. Wasani idza madha minan nahari rubu'uhu bi izai salatil asri fa inna waqtahu yabqa minan nahari min rubu'uhu wa dhuhru ala muntasifin nahar wa yakunu duha ala muntasifi ma baina dhul syamsi ila zawali. Yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah, sholat yang kedua itu ialah ketika siang itu sudah berlalu seperempat siang. Itu sama dengan sholat asar, sebab waktu asar itu ketika siang hari sudah tersisa seperempat siang. Sedangkan sholat zuhur di pertengahan, di pertengahan siang, di 50% siang. Kemudian sholat duha itu ada di pertengahan, antara terbit matahari sampai matahari bergeser ke timur, ke barat. Kama anal asra ala muntasifi ma baina zawadi ila al-ghurubi. Sebagaimana sholat asar dilakukan di pertengahan antara matahari tergeser ke barat sampai terbenam matahari. Wahada Abdul Awqati. Waktu itu waktu sholat duha yang itu di pertengahan separuh siang, di pertengahan separuh siang berarti seperempat siang hari, itu waktu duha yang paling utama. Wa min waqti irtifa'i syamsi ila qabla zawali waqtu duha 'ala jumlah. Terhitung dari matahari naik ke atas sampai matahari belum bergeser ke barat, itu adalah waktu duha secara garis-garis besar. As-saminatu ihya ma bainal isya'aini wa hiya sunnatun muakkadatun. Yang kedelapan adalah menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Isya ini itu maghrib dan isya. Sholat menghidupkan antara dua sholat maghrib dan isya itu sholat sunat muakkadah. Wa mimma nukila adaduhu min fi'li Rasulullah SAW bainal isya'aini 6 raka'atin. Di antara hadis-hadis yang dinukil jumlahnya berapa rakaat Rasulullah melakukan itu antara isya dan maghrib itu adalah 6 rakaat. Itu di antara hadisnya 6 rakaat Rasulullah melakukan ihya itu. Wali hadis salati fadlun azimun. Salat antara maghrib dan isya ini punya keutamaan yang agung. Wa qila innahal muradu bi qawlihi azza wa jalla tatajafa junubum anil madaji yadun rabbum khawfa wa dham'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada sebagian penafsiran pendapat bahwa sholat antara isya dan maghrib itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah tatajafa junubum anil madaji. Lambung-lambung mereka renggang dari kasur tempat tidur,
karena mereka sholat, yaitu sholat ini awabin ini. Wa qad ruwi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla bainal maghrib wal isya'i fa innaha min salatil awabin. Sudah benar-benar diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi bersabda, barang siapa melaksanakan sholat antara maghrib dan isya, maka itulah yang dinamakan termasuk sholatul awabin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man aqafa nafsahu fima bainal maghribi wal isya'i fi masjidin jama'atan lam yatakallam illa bi sholatin bi qur'anin kana haqqan 'ala Allahi ayyabni lahu qasraini fil jannati masiratu kullu qasrin minhuma mi'atu amin wa yaghrisu lahu bainahuma ghirasan law dhafahu ahlul ardi lawasi'ahum. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendiamkan dirinya di waktu antara maghrib dan isya, didiamkan di masjid secara berjamaah, di mana dia tidak berbicara sama sekali kecuali bicaranya bacaan-bacaan sholat atau Quran, maka pasti Allah akan membangunkan 2 gedung bagi orang itu di surga, yang jarak setiap gedung itu yang jarak artinya panjang atau lebarnya itu adalah jarak 100 tahun perjalanan kaki, dan oleh Allah akan ditanamkan dia tanaman, akan Allah tanamkan antara 2 gedung itu sebuah tanaman yang tanaman itu seandainya dikelilingi oleh seluruh penduduk bumi, maka cukup untuk dikelilingi dari lebarnya, dari lebarnya tanaman itu bisa dikelilingi oleh seluruh manusia sebumi. Masayati baqiyatu fadailiha fi kitabil awradi insyaallah. Kemudian keutamaan salat awabin ini akan diterangkan sisanya di kitabil awrad insyaallah taala. Al-qismu tsani ma takarraru bi takarruril asabi'i wa hiya salawatu ayyamil asabi'i wa layalihi likulli yaumin wa likulli lailatin. Pembagian ketiga adalah akan menerangkan sholat-sholat yang berulang-ulang karena berulang-ulangnya setiap minggu sekarang beda dengan minggu yang akan datang, ada sholatnya sendiri-sendiri. Sholat yang mingguan itu adalah sholat di hari-hari 1 minggu dan di malam-malam 1 minggu, setiap hari dan setiap malam. Ammal ayyamu banabda'u biha biyaumil ahadi yaumul ahad. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, adapun yang hari di siang hari ya, maksudnya salat dia siang hari, saya akan memulai hari Ahad. Salat di hari Ahad. Ya hari Ahad, ay hadza yaumul ahad. Ya, sahabat Hurairah meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad bersabda, man sholla yaumal ahadi 4 rakaatin, barang siapa di hari Ahad sholat 4 rakaat, yaqra'u fi kulli rakaatin bi fatihatil kitabi wa amana rasulu marratan, kataballahu lahu bi adadi kulli nasraniyin wa nasraniyatin hasanatin. Barang siapa sholat di hari Ahad 4 rakaat, di mana setiap rakaatnya dia baca Fatihah, kemudian baca surat ayat amanar rasuluh 1 kali, maka Allah akan catat sejumlah buat dia sejumlah orang-orang Nasrani laki-laki dan perempuan akan dicatatkan sebagai amal baik oleh Allah. Wa'adahu Allahu thawaba nabiyyin, dan di samping itu Allah akan memberikan dia pahala nabi. Wa katabalahu hajjatan wa umratan, dan Allah akan catatkan buat dia satu amalan ibadah haji 1 kali dan umrah. Wa katabalahu bi kulli rakaatin alfa salatin, dan per rakaatnya oleh Allah akan dicatatkan sebagai amal baik 1000 salat. Wa adallahu bil jannati bi kulli harfin madinatan min miskin azfarah, dan oleh Allah akan diberikan di sorga per huruf dari yang dia baca itu akan diberikan 1 kota
Satu kota yang terbuat dari minyak kasturi yang semerbak baunya. Ini hadis oleh Ibnul Jauzi dikatakan hadis maudhu. Dan oleh siapa itu lagi? Imam Suyuti. Tapi menurut Imam Al-Murtada Az-Zabidi ini bukan maudhu tapi dhaif. Dhaif itu lebih ringan daripada maudhu. Wa ruwaya wallahu alam.